Difraksi merupakan peristiwa penyebaran gelombang elektromagnetik ketika gelombang melewati celah yang sempit. Hal ini bisa dijelaskan dengan prinsip Huygens yang mengatakan bahwa setiap bagian dari celah dapat dianggap sebagai sumber cahaya yang dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah yang lain. Contoh peristiwa difraksi dalam kehidupan sehari-hari adalah cahaya matahari yang masuk melalui celah atap rumah terlihat cahaya melebar serta membentuk pola terang gelap. Berikut merupakan cara kerja percobaan difraksi. Sinar laser yang masuk melalui celah menghasilkan sinar yang membentuk pola terang dan gelap. Supaya semakin terlihat jelas, kita akan mematikan lampu pada ruangan. Lalu kita akan memberi tanda titik di titik terang pusat dan titik gelap dari titik gelap pertama hingga kelima. Inilah titik-titik yang kita dapatkan. Sekarang kita ukur jarak antara kertas proyeksi hingga letak celah. Di sini kita dapatkan 60 cm. Setelah itu kita ukur titik-titik yang kita dapatkan tadi, ukur jarak dari titik pertama hingga titik terakhir. Di sini kita dapatkan 1,3 cm. Gambar ini merupakan ilustrasi dari difraksi cahaya dengan lambda sebagai panjang gelombang, P atau Y sebagai jarak antara terang pusat hingga titik gelap ke N, theta yaitu sudut yang dihasilkan, D merupakan lebar celah, dan L merupakan jarak antara celah ke layar. Ketika difraksi bergabung, membentuk pola gelap dan terang yang dihasilkan dari interferensi cahaya. Berdasarkan gambar tersebut, diperoleh beda lintasan kedua gelombang d sin theta per 2, yaitu delta S sama dengan d sin theta per 2 dan delta S sama dengan setengah lambda. Jadi, d sin theta sama dengan lambda. Jika celah tunggal itu dibagi menjadi 4 bagian, pola interferensi minimumnya menjadi delta S sama dengan d sin theta per 4 dan delta S sama dengan setengah lambda. Jadi, d sin theta sama dengan 2 lambda. Berdasarkan penurunan persamaan di atas, maka interferensi minimum atau destruktif yang menghasilkan pita gelap dirumuskan dengan d sin theta sama dengan n kali lambda, dengan d sama dengan lebar celah, lambda sama dengan panjang gelombang, n sama dengan 1 untuk pita gelap ke-1, n sama dengan 2 untuk pita gelap kedua, dan seterusnya. Berdasarkan gambar, tan theta sama dengan Y per L, sehingga persamaan di atas menjadi dy per L sama dengan N kali lambda, dengan Y sama dengan jarak antara pita gelap terdekat, L sama dengan jarak antara celah ke layar. Penyelesaian pada praktikum pertama, diketahui Y sama dengan 1,3 cm, diubah ke meter menjadi 1,3 kali 10 pangkat min 2 meter, N sama dengan 5, L sama dengan 60 cm, diubah menjadi meter, menjadi 6 kali 10 pangkat min 1, D sama dengan 0,01 mm, diubah ke meter menjadi 1 kali 10 pangkat min 5 meter, dan ditanyakan lambda. Dijawab, kita menggunakan rumus
dy per L sama dengan N kali lambda. Sehingga untuk mencari lambda kita menggunakan dy per Ln. Lalu kita masukkan angka yang sudah diketahui ke rumus, menghasilkan 0,433 kali 10 pangkat min 7 dan diubah menjadi 4,33 dikali 10 pangkat min 8 meter. Interferensi merupakan interaksi antara dua gelombang cahaya atau lebih berpadu membentuk cahaya baru gabungan. Contoh peristiwa interferensi di kehidupan sehari-hari adalah langit bumi terlihat berwarna biru, air kolam terlihat berwarna-warni, cahaya yang melewati suatu prisma kaca terurai menjadi warna-warna pelangi, dan lain-lain. Berikut adalah cara kerja percobaan interferensi cahaya. Sinar senter yang masuk melalui dua celah akan membentuk sinar seperti pada layar proyeksi. Untuk melihat lebih jelas, maka kita akan matikan lampu di ruangan. Kita juga menandai titik terang pusat dan titik terang satu yang berada di sebelah kiri terang pusat. Sekarang kita ukur jarak antara layar proyeksi ke celah. Di sini kita mendapatkan 25 cm. Dua titik yang kita dapatkan tadi kita ukur. Di sini kita mendapatkan nilai 1,4 cm. Percobaan interferensi dilakukan oleh Thomas Young, seorang ahli fisika membuat dua sumber cahaya koharen dari satu sumber cahaya monokromatik yang dilewatkan melalui dua celah sempit. Interferensi dapat bersifat membangun atau saling menguatkan disebut konstruktif dan merusak atau saling melemahkan disebut destruktif. Akibat dari kedua sifat tersebut, interferensi cahaya memiliki dua pola yaitu pola terang dan pola gelap. Pola terang dihasilkan karena superposisi yang konstruktif atau saling menguatkan. Pola gelap dihasilkan karena superposisi yang destruktif atau saling melemahkan. Ini merupakan gambar ilustrasi interferensi cahaya, dengan D merupakan jarak antara celah 1 dan celah 2, P atau Y merupakan jarak antara titik pusat ke titik terang, Theta merupakan besar sudut, L merupakan jarak antara celah ke layar, dan N merupakan orde interferensi. Terdapat dua persamaan. Persamaan untuk interferensi maksimum di P pola terang yaitu dy per L sama dengan N kali lambda. Persamaan untuk interferensi minimum di titik P pola gelap yaitu dy per L sama dengan N plus setengah kali lambda. Penyelesaian pada praktikum kedua. Diketahui Y sama dengan 1,4 cm diubah ke meter menjadi 1,4 kali 10 pangkat min 2, N sama dengan 1, L sama dengan 25 cm diubah ke meter menjadi 2,5 kali 10 pangkat min 1 meter, D sama dengan 2 kali 1 mm ditambah 3 mm sama dengan 5 mm diubah ke meter menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 meter, dengan 1 mm merupakan lebar celah dan 3 mm merupakan lebar lidi. Ditanyakan lambda. Dijawab, kita menggunakan rumus dy per L sama dengan N kali lambda, sehingga untuk mencari lambda kita menggunakan dy per Ln. Lalu kita masukkan angka yang sudah diketahui ke rumus dan ditemukan 2,8 kali 10 pangkat min 4 meter sebagai lambda.